Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada pertemuan ini saya akan jelaskan beberapa hal tentang pengujian hipotesis dua nilai tengah. Karena kemarin ada beberapa pertanyaan terkait pengujian hipotesis dua nilai tengah yang tidak paham. Kemarin sudah saya buatkan tentang satu nilai tengah. Semoga sudah dilihat videonya. Sudah apa belum? Belum. Belum apa wis, Rek? Sudah. Alhamdulillah, sing siap sudah mau siji. 40 yang lain belum. Sudah. Ya. Jadi perbedaan dua nilai tengah dan satu nilai tengah itu di objek penelitiannya. Kalau satu nilai tengah berarti objeknya hanya satu. Misalkan kita meneliti dalam satu kelas, itu menggunakan satu nilai tengah. Kalau di dua kelas atau dua objek, misalkan sekolah A, sekolah B, TKA, TKB, kelas 2A, kemudian kelas 2B, itu kan objeknya tidak hanya satu, tapi dua. Jadi itu menggunakan pengujian hipotesis dua nilai tengah. Nah, tujuannya kalau satu nilai tengah, kita tidak membandingkan dua objek. Kita hanya tahu, oh rata-rata di kelas tersebut sama dengan 80. Rata-rata di kelas tersebut sama dengan 90. Itu kalau satu nilai tengah. Kalau dua nilai tengah, kita akan membandingkan. Misalkan, kelas 2A nilai UTS-nya lebih baik daripada kelas 2B. Jadi konteks tujuan penelitiannya pun berbeda. Kalau misalkan nanti di penelitian skripsinya itu nanti dua kelas, itu pasti menggunakan yang pengujian hipotesis dua nilai tengah. Kalau hanya satu objek penelitian, maka menggunakan pengujian hipotesis satu nilai tengah. Di situ sudah paham ya. Nah, kalau satu nilai tengah, pembagiannya hanya sedikit jenis pengujiannya. Hanya ada ragam diketahui dan ragam tidak diketahui. Kalau dua nilai tengah, ini ada banyak. Ada ini, berdasarkan ini. Jadi dua nilai tengah itu ada uji Z, uji independen itu ada eksaktitas dan pendekatan uji T, dan dependen, jadi ada 4. Kalau satu nilai tengah hanya ada 2, kalau dua nilai tengah ada 4 jenis. Yang lain tolong suaranya di-mute biar enggak kresek-kresek ya. Nah, untuk dua nilai tengah, kapan kita pakai uji Z, kapan kita pakai eksaktitas, kapan kita pakai pendekatan uji T, kapan kita pakai dependen, ini harus diidentifikasi dulu sesuai dengan sama halnya dengan yang satu nilai tengah. Identifikasinya berdasarkan apa? Pertama, berdasarkan ragam diketahui dan ragam tidak diketahui. Kalau ragam diketahui, kemarin sudah saya jelaskan, berarti dia adalah data populasi. Kalau ragam tidak diketahui, berarti dia datanya data sampel. Jadi dari populasi misalkan jumlahnya 40, kita ambil hanya beberapa saja. Kalau independen ini dibagi ragam sama dan ragam tidak sama. Jadi setelah ragamnya tidak diketahui, dibagi lagi ragam sama dan ragam tidak sama. Ragam sama dan ragam tidak sama ini menggunakan yang namanya uji F. Nanti ada teknik uji F-nya di bawah. Saya jelaskan secara umum dulu. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah dependent atau T-Pirate. Pasti kalau sudah pernah baca skripsi, ini yang paling sering dipakai. Dependent atau T-Pirate itu digunakan untuk meneliti sesudah dan sebelum treatment. Misalkan sebelum dikasih perlakuan dan sesudah dikasih perlakuan, itu efeknya apa pada kelas tersebut. Jadi tetap satu kelas, tapi perlakuannya ada 2, sehingga objek penelitiannya tetap 2. Kalau yang independen, ini 2 kelas yang akan dibandingkan. Kalau dependen satu kelas, tapi diteliti sebanyak 2 kali, yaitu pre-test dan post-test. Apalagi yang teman-teman di pendidikan, itu pasti banyak yang pakai T-Pirate. Di manajemen pun juga banyak. Kalau sudah pernah baca skripsi, ada pre-test, post-test, itu yang dipakai adalah pengujian hipotesis dependent atau T-Pirate.
Karena kalau biasanya saya menjelaskan langsung di kelas, itu saya jelaskan satu per satu. Karena ini kan keterbatasan waktu juga di Zoom maksimal hanya 40 menit. Saya jelaskan yang paling sering ya, yang dependent. Yang uji yang nomor 6 itu ada di slide yang ini uji dependent. Nah, misalkan di sebuah sekolah ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara cara pembelajaran 1 dan cara pembelajaran 2. Kemudian peningkatan rata-rata rapot dalam persen. Jadi ini nilai peningkatan rapotnya. Cara pembelajaran 1 11%, 12%, 12%, dan seterusnya. Cara pembelajaran 2 meningkatnya 16%, 12%, 10%, dan seterusnya. Jadi ini tidak harus nilai, tapi boleh persentase tergantung kasus yang akan diteliti. Tingkat kesalahan. Di video pertama sudah saya jelaskan, tingkat kesalahan itu ada 5%, 10%, 15%, 20%, dan seterusnya. Itu tergantung dari peneliti yang menentukan. Mau 5%, mau 10%, mau 15%. Biasanya di pendidikan atau di manajemen paling sering ya 5%. 5% adalah tingkat seorang peneliti bisa melakukan kesalahan, jadi toleransi berbuat kesalahan dalam proses analisis. Itu namanya alfa. Kalau beta adalah tingkat kebenarannya, kebalikannya. Jadi 100% minus alfa yang digunakan. Selanjutnya, setelah kita dapat datanya, ini kebetulan saya misalkan N-nya adalah 10. Jadi misalkan satu kelas 10 orang. Nah, setelah itu kita cari difference. Difference adalah selisih. Selisih dari cara pembelajaran 1 dan cara pembelajaran 2. Boleh 16,5 min 11 ataupun sebaliknya. 11 min 16,5 asalkan harus konsisten. Tidak hanya cara pembelajaran 2 dikurangi 1, tapi boleh 1 dikurangi 2 asalkan konsisten. Kalau saya ini pakai 1 dikurangi kedua, jadi minus 5,5, minus 4,5, dan seterusnya. Di jumlah totalnya minus 20,5, dimutlakan. Dimutlakan artinya negatif jadi positif. Jadi hasilnya 20,5. SD kuadrat ini adalah standar deviasinya. Standar deviasi itu dapat dari kayak kalian menghitung ragam, rumusnya ragam yang sigma xi kuadrat min sigma xi dikuadratkan per n minus 1, itu dimasukkan dengan nilai diferennya. Jadi nilai diferen ini dihitung standar deviasinya, ketemunya 6,538 sekian. Jadi dihitung manual atau pakai Excel yang sudah pernah saya jelaskan. Nah, setelah ketemu standar deviasi, kita substitusikan rumusnya. Oh, sebelum. Di uji hipotesis, 1 dan 2 itu tahapannya sama. Jadi ada 7 langkahnya. Dari menentukan hipotesis sampai mengambil kesimpulan dan keputusan. Hipotesis kalau kemarin hanya mu saja, tidak ada D-nya. Kenapa ada D-nya? Karena kita meneliti difference-nya. Kita menguji difference-nya apakah konstan atau tidak. C ini konstan. Jadi kalau mu D-nya sama dengan C, yang ini mu D-nya tidak sama dengan C. Kalau sama dengan C, artinya cara pembelajaran 1 dan cara pembelajaran 2 itu sama. Kalau mu D tidak sama dengan C, artinya cara pembelajaran 1 dan cara pembelajaran 2 berbeda. Nah, karena ini identifikasinya di langkah kedua. Karena dia satu objek tapi diteliti 2 kali, post-test dan pretest, sehingga dia pakainya statistik uji T-Pirate atau dependent. Alfanya 5%. Ini lihat di tabel T. T-nya 0,025, kenapa? 5% dibagi 2, karena hipotesisnya 2 arah. Ini nanti lihat di tabel. Atau nanti saya ajari juga bisa dilihat tabel, atau kalau misalnya terbatas, bisa cari cara di internet, cara melihat tabel T. Sama seperti tabel-tabel yang lain, tapi T itu lebih mudah, jadi hanya dilihat alfa, dan 9 ini adalah jumlah datanya dikurangi 1. Datanya tadi kan 10 objek dikurangi 1, jadi 9.
Nah, di gambarnya pakai gambar normal. Saya nggak bawa alat tulis saya yang di komputer. Nanti saya jelaskan pakai Word ya gambarnya ini. Nah, setelah itu kita hitung apa namanya di rata-ratanya. Di rata-rata itu tinggal totalnya tadi 20,5 yang ini dibagi 10 datanya berarti rata-ratanya 2,05. SD-nya karena ini tadi masih kuadrat, jadi ini perlu diakar. Jadi hasilnya adalah 2,56. Kita substitusikan nilai semuanya di rata-rata, mu D-nya 0. Karena kita cari konstan apa enggak. 2,56 SD-nya, N-nya 10. Jadi ketemu 2,54. Kita masukkan di sini. 2,54 kan lebih besar dari 2,262. Dia kan di kanannya. Berarti dia tolak H0. Kalau tolak H0, keputusannya adalah dengan tingkat kepercayaan 95% sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara cara pembelajaran satu dan cara pembelajaran yang kedua. Ini saya jelaskan yang paling-paling penting saja. Nanti kalau untuk UAS, biasanya kan saya semua kasus saya ujikan, tapi nanti saya pilih saja yang paling sering-sering. Karena kan kondisi kayak gini tidak bisa menjelaskan yang panjang lebar. Jadi nanti dibatasi saja topiknya, biar tidak banyak-banyak. Sekarang dari sini silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di sini karena katanya kalau ngetik di forum itu susah. Jadi mumpung seperti ini silahkan bisa tanya. Ya, satu-satu ya. Nama, kelas. Satu orang dulu siapa? Tes. Ayo rek, takon rek. Apa bingung sih ditakokno sampean rek? Halo? Yang baru gabung nanti saya share materinya karena Zoom model sekarang harus di-accept dulu kalau gabung, nggak bisa langsung. Habis upgrade Zoom. Ayo tanya, waktunya terbatas loh, tinggal 15 menit lagi. Suaranya enggak dengar. Halo? Kalau saya takon Tarek. Bu mau tanya, Bu. Ya, siapa ini? Rina. Ya, tanya apa? Itu Bu yang apa? Yang Suaranya hipotesis alternatif. suaranya putus-putus. Yang hipotesis alternatif itu yang daerah kritisnya itu untuk Enggak dengar sayang. Saya enggak dengar suaranya. Halo. Suaranya putus-putus. itu yang hipotesis alternatif kan Bu yang dua arah. Ya. Nah, itu harus yang daerah kritisnya itu harus min semua tak Bu? Kalau dua arah itu harus kiri dan yang kanan. Harus min sama yang plus. 10 menit lagi ini sebentar. Harus min sama plus. Kalau yang satu arah, kalau lebih dari itu yang plus saja. Kalau yang kurang dari itu yang min saja. Jadi tergantung H1-nya, satu arah atau dua arah. Kalau satu arah berarti nanti salah satu, kalau dua arah berarti ada keduanya, yang min sama yang plus. Gitu. Jadi kapan kita tahu dua arah, satu arah, tergantung mau penelitinya, mau satu arah atau mau dua arah, atau tergantung soal yang diberikan. Kalau biasanya lebih besar atau lebih kecil itu satu arah. Kalau tidak sama, misalnya kelas A dan kelas B tidak sama gitu ya, itu dua arah. Tapi Bu, ini yang apa? Di sini
Itu min semua, Bu. Yang mana? Yang di barusan itu tadi ta? Salah ketik paling aku. CC. Oh iya itu yang T-hit lebih dari ya. Saya tak share screen. Iya. Biasanya bikin no. Nanti yang baru gabung nanti saya share di grup itu yang ikut ya penjelasannya. Iya, yang baru gabung nanti saya share di grup videonya. Gak bisa langsung share-nya, harus disimpan dulu di reader dulu baru masuk ke YouTube. Yang ini yang salah ya, yang ini lebih besar dari 2,262, enggak min. Sorry, ini saya editnya. Sudah paham? Ini waktunya kurang sedikit lagi, soalnya Zoom yang gak berbayar. 8 menit lagi, silahkan dioptimalkan yang mau tanya. Ayo tanya. Nanti saya share di grup. Nanti untuk yang regresi, itu mungkin kalau enggak Zoom ya, saya buatkan video aja ya. Kalian lek PPT ngono gak ngerti ta rek? Disinaoni dhewe ngono. Enggak paham, Bu. Harus dijelaskan dulu. Ya, kalau dijelaskan video saya YouTube yang 1 nilai tengah itu loh saya nonton mek wong piro padahal mahasiswa aku lek di total iku 200 lebih, berarti banyak yang belum lihat. Dikekno video yang gak ditonton. Kamu punya paketan, Bu. Lah wis dikeki ambek Sidang ngono lho. Enggak. Gak dapat, Bu. Lah Dapat. Enggak dapat. ayo 8 menit lagi. Silahkan. 7 menit lagi ayo tak korek. Nanti ujiannya paling yo tek gumerek lek kok ngene enggak iso ngerjakno langsung kan susah uji hipotesis sama regresi itu. Sekali dikasih waktu seminggu ngono ya sik sambat paling kok. Iya, Bu. Lambat buat Iya, Bu, enggak bisa. Gak bisa edisi. Videonya nanti dilihat yang 1 nilai tengah sama yang 2 nilai tengah. Minggu depan yang regresi. Apa regresi saiki pisan? Tah. Aku jam 1 ono seminar ya, Rek. Ya meneh tak gekno video sih. Iki paham ono sih satu-satu. Nanti biar paham dulu ya. Wes, kalau sing tekon Rek. Tekon Rek. Pun boten. Us pinter kabeh alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Ini lahir batin, Rek, lahir batin. Semuanya mohon maaf lahir batin ya. Ya, Bu. Lahir batin, Bu. Ntar buat paketan. Ngapunten, Bu. Nanti kayaknya semester depan sudah masuk, tapi masuknya gantian. Jadi Senin, Selasa, aku sopo sing Rebo Kemis ngono lho Rek, gantian melbu tapi. Oh, gitu dah. Iya, nanti jadi kelasnya Bu, paketannya lembu, Bu. berjarak. Engko lek adik apa jenenge wis melbu tapi sekalian TA awas ayo. Ngene jare nek prei kakean prei, lek melbu kan sing melbu. Tidak ada puasnya. Jadi, mahasiswa aku lak protes saya senengane. Nanti masuknya gantian. Jadi misalnya manajemen 40 orang gitu ya, nanti dipisah. 20 orang apa namanya? 20 orang gitu. Yang 20 e-learning, yang 20 tatap muka gitu. Sepertinya seperti itu. Masih di kan. Didoakan saja nang selesai ya. Ya, Bu. Ya. Amin. Wis rek takon rek. Sampe niki ndek forum gak ono sing takon, ndek kene gak ono sing takon. Saya anggap bisa semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Nanti yang regresi itu paling sering di skripsinya manajemen. Jadi regresi linier sederhana sama regresi linier bergana itu paling sering dipakai dibuat ngerjakan skripsi. Jadi nanti yang manajemen tolong yang dipahami betul itu yang regresi. Tapi kalau yang pendidikan, yang PTI, yang PAUD itu yang hipotesis.
Jadi nanti tolong lebih dipahami yang pengujian hipotesis. Nanti kalau skripsinya kuanti, tapi kalau manajemen ya biasanya kuanti, gak mungkin kuali. Kalau yang PTI atau apa gitu kan biasanya bisa masih kuali, tapi biasanya analisis statistiknya itu sederhana kayak deskriptif gitu aja, tabel frekuensi gitu-gitu yang gampang-gampang kalau yang kuali nanti. Kalau yang kuanti mungkin nanti bisa dimasukkan di pengujian hipotesis. Semoga nanti waktu kalian skripsi sudah tidak ada COVID jadinya penak. Wis tarek gak sing takon arek iki pirang menit maneh iki 3 menit remaining lho. Ayo takono. Sak pertanyaan meneh. Sampeyan kakek prai kakek rengginang tarek. Mbak Bu. Bu. Oh, alhamdulillah. Bu. Bingung mikir ngabisin, Bu. Oh ya wis. No bagi Daniel lah. Kayak ana kanca-kanca munir sing miskin kuota. Ya bingung entek emang. Seru. Kalau sudah, ya wis gak sing tekon kok videone kita tak jalan di YouTube e-learning nanti dipelajari ya, kata kayak tugas wis minggu ngarep ae. Alhamdulillah Bu, ya Allah. Alhamdulillah. Jadi minggu depan regresi ya. Regresi engko tak gaekno video, nanti ini kan sudah minggu ke-12 ya. Minggu ke-13 itu regresi. 14 15 itu nanti untuk menyelesaikan tugas besar ya, untuk menyelesaikan UAS. Jadi ini engko lek UAS pas mari. Soalnya kalian udah dikasih waktu 1 minggu, biasanya kan nggak nutut. Jadi nanti UASnya saya kasih waktu 2 minggu. Take home. Maksudnya orang kerjaan langsung kayak wingi. Jadinya nanti minggu ke-14 itu sudah mulai ngerjakan UAS. Biar enggak keteteran, nanti minggu ke-16 sudah dikumpulkan. Ya, 2 minggu sudah enggak ada yang boleh protes karena sudah lama ya. Ya Bu, Bu Ya. Ibu Cindy, makasih Bu. Jadi nanti sudah paling salah satu aja nanti entah regresi, entah uji hipotesis. Saya sesuaikan dengan prodinya. Kalau manajemen mungkin yang regresi, kalau yang pendidikan mungkin yang uji hipotesis ya. Oke, sudah saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Bu. Iya, sengko ae. Ya, makasih, Bu. Ya. Iki saya kurang materi nih. Engko lek mburi-mburi kisi-kisi. Kisi-kisi nanti ngerjakannya cari contoh kasus sendiri dikerjakno dhewe ngono. Nanti saya undi dapat materi yang apa biar nggak bodoh ya. Gampang lah nanti sistemnya dipikirkan lebih lanjut. Sudah waktunya tinggal 1 menit. Terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga bermanfaat. Yang belum bisa join disuruh lihat videonya ya. Ya, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.